Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Rikolo Bulusur Bakti. Kali ini saya mau ngajak teman-teman untuk kita sama-sama sambil diskusi. Lebih tepatnya kita coba mau ngomongin bagaimana sih sebenarnya proses alur pengajuan KPR rumah kalian. Mungkin saat ini ada teman yang sedang menunggu sambil deg-degan, udah sampai sejauh mana proses KPR rumah gua. Nah, mungkin aja video ini mampu menjawab pertanyaan teman-teman atau minimal teman-teman mendapatkan informasi sebelum kalian mengajukan rumah KPR kalian, teman-teman. Jadi ini adalah beberapa alur atau proses pengajuan KPR sampai teman-teman akad kredit ya, teman-teman. Nah, kita akan bikin beberapa video. Yang pertama tentang proses pengajuan alur kalau kita ngambil KPR. Dan yang video selanjutnya nanti saya coba bikin beberapa alur proses pengajuan rumah kalian, pembelian sistem cash, 6 tahapan proses KPR kalian. Nah, sebelum kita bahas, yang pertama, ini adalah informasi yang saya dapatkan dari hasil searching dan dari hasil beberapa teman saya ya, teman-teman. Oke, jadi kita coba bahas dulu. Yang pertama, harga rumah dari tahun ke tahun itu semakin meningkat, teman-teman. Membuat kebanyakan orang kesulitan nih untuk bisa membelinya secara kontan. KPR adalah menjadi opsi atau pilihan yang digunakan sebagian orang untuk bisa punya rumah lebih cepat ya. Karena dirasa tidak perlu menyiapkan uang dalam jumlah yang besar. Muncul pertanyaan yang pertama, lalu gimana sih caranya untuk bisa membeli rumah secara kredit dengan menggunakan fasilitas KPR ini? Saya coba membahas ya. Sebenarnya tidak semua orang mengetahui detail proses KPR itu seperti apa, teman-teman. Tahunya kewajiban pembeli hanya sebatas menyerahkan kelengkapan dokumen kepada petugas bank atau lembaga finansial. Selanjutnya tinggal kalian tunggu atau duduk manis menunggu kabar baik dari bank. Namun setelah beberapa minggu tidak ada kabar dari bank, biasanya pembeli panik nih. Karena penjual sudah meneror kapan pelunasan dilakukan. Seperti itu. Lanjut. Nah, bila kamu ingin mengajukan KPR, kalian harus terlebih dahulu tahu bagaimana proses KPR yang harus kalian lewati. Nah, berikut ini ada 6 tahapan proses KPR yang harus kamu perhatikan pengajuan KPR berjalan dengan lancar. Yang pertama itu cari informasi bank. Yang kedua, lengkapi persyaratan KPR. Yang ketiga, analisa oleh bank. Yang keempat, kalkulasi penawaran bank. Yang kelima, persetujuan kredit. Yang terakhir, akad kredit. Video ini saya coba membahas satu persatu ya, teman-teman, secara mendetail. Kita coba bahas dari yang pertama, cari informasi bank. Tahapan proses KPR yang pertama adalah mencari informasi mengenai bank, teman-teman. Apabila kalian ingin membeli rumah dari developer, gak ada salahnya untuk kalian bertanya bank mana yang sudah bekerja sama dengan developer tersebut. Setelah itu, pastikan kalian mencari informasi terlebih dahulu, seperti tingkat suku bunga, biaya KPR, kemudahan layanan, dan produk yang ditawarkan oleh bank tersebut. Kemudian, kalian harus membandingkan antara bunga bank satunya dengan bank yang lain. Jika kalian bingung, kalian bisa bertanya dengan beberapa teman kalian yang sudah mengambil rumah dari bank tersebut. Karena setiap bank punya suku bunga yang berbeda-beda setiap banknya, teman-teman. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua adalah lengkapi persyaratan pengajuan KPR. Setelah menemukan bank yang sesuai, tahapan proses KPR selanjutnya tentunya kalian harus menyiapkan beberapa dokumen. Yang pertama,
dokumen KTP dan pasangan, suami istri lebih tepatnya, bagi yang sudah menikah. Dan yang belum menikah, KTP kalian sendiri. Lanjut yang kedua, NPWP pemohon dan penjual. Yang ketiga, buku nikah, akte nikah, atau surat cerai buat kalian yang sudah berpisah dengan pasangan kalian. Lanjut itu fotokopi SPT atau PPH 21. Lanjut kopi rekening koran, print mutasi tabungan 3 bulan terakhir teman-teman. Dan yang terakhir, fotokopi kartu keluarga. Kita lanjut. Ada lagi dokumen jaminan. Dokumen IMB, kopi sertifikat itu SHM, SHGB atau setaranya lah ya. Terus kopi PBB terakhir, lalu kopi izin penggunaan bangunan khusus KPA, kopi polis asuransi bangunan, anggaran renovasi, lalu yang terakhir fotokopi surat tanda jadi atau booking fee. Syarat khusus terkait jenis pekerjaan. Ada beberapa syarat dokumen untuk karyawan, pengusaha, dan profesional. Pastikan kalian melengkapi syarat dokumen berdasarkan jenis pekerjaan kalian. Analisa bank merupakan tahapan proses KPR yang sangat penting, di mana bank akan meng-cross-check semua dokumen yang kalian berikan secara administratif. Selain memeriksa dokumen secara administratif, bank juga akan mengecek kualitas kredit pada BI checking kalian. BI checking sangat berpengaruh teman-teman terhadap pengajuan KPR kalian. Karena apabila kualitas kredit kamu buruk, bank sepertinya sulit atau tidak akan mengajukan proses KPR kalian teman-teman. Setelah lolos proses BI checking, tahapan proses KPR berikutnya adalah proses analisa KPR. Biasanya pihak bank akan menghubungi kalian untuk melakukan verifikasi atas beberapa informasi yang kalian berikan teman-teman. Misalnya gaji kalian berapa, biaya hidup per bulan berapa, lokasi tempat bekerja, sudah berapa lama kalian bekerja di situ, dan hal-hal yang dianggap penting oleh bank. Pada tahap ini, bank akan meminta untuk dibuatkan janji kunjungan ke lokasi rumah atau properti yang hendak kamu beli. Tujuannya agar bank dapat menganalisa kira-kira berapa sih harga properti yang kamu beli. Untuk penilaian harga properti tersebut ada kalanya dilakukan oleh pihak ketiga. Jadi yang bayar, maksudnya yang melakukan itu bukan bank tapi pihak ketiga, yaitu kantor jasa penilaian publik atau biasa disebut dengan KJPP. Umumnya apresial dilakukan buat kamu yang membeli rumah second. Yang nomor 4 adalah kalkulasi penawaran bank. Setelah melakukan proses analisa KPR, kamu harus mengakulasi penawaran kredit yang diberikan bank, seperti suku bunga, syarat dan ketentuan, serta detail biaya KPR yang dibutuhkan. Kamu harus pertanyakan hal-hal terkait KPR kepada bank kalian, seperti tingkat suku bunga saat ini berapa, kalian harus tahu. Terus biaya provisi dan biaya lain-lain. Jangan lupa untuk memahami syarat dan ketentuan dari bank terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk akad kredit teman-teman. Ini hal yang cukup penting karena ada beberapa orang yang tidak disebutkan di awal ketika mau tanda tangan akad kredit, hamil beberapa hari itu akan ada biaya provisi, biaya KPR, PPHTB. Kalau kita punya budget lebih mungkin gak jadi masalah. Yang kita bingung kalau budget kita pas-pasan teman-teman, di tengah jalan, di akhir maksudnya lebih tepatnya, kita dikenakan biaya. Seperti itu. Kita lanjut yang kelima, persetujuan kredit. Apabila pengajuan KPR kamu udah disetujui bank nih, wah udah seneng ya kan. Kamu harus menyiapkan
dokumen-dokumen yang sudah dijelaskan untuk dibawa saat akad kredit, teman-teman. Pada tahap proses KPR ini akan ada sedikit interview dari pihak asuransi jiwa. Kadang diwakili langsung oleh pihak bank atau enggak, yang menanyakan beberapa hal terkait kondisi kesehatanmu. Pastikan kamu menceritakan kondisi kamu yang sebenarnya. Setelah proses itu selesai, kita tinggal tunggu konfirmasi dari bank. Dan yang terakhir, kalau kalian sudah lolos itu semua, ini adalah hal yang paling menyenangkan sebagai kita si pemilik rumah. Yang keenam, yang terakhir adalah akad kredit. Akhirnya, ya kan, sampai juga kita di tahapan proses KPR yang terakhir, yaitu tanda tangan akad kredit. Umumnya tanda tangan akad kredit itu dilakukan 1-2 minggu setelah kamu mendapat informasi persetujuan dari bank. Pihak yang hadir saat tanda tangan akad kredit adalah pembeli. Biasanya bisa suami istri, wakil dari bank, pihak penjual, dan notaris. Semua pihak tersebut tidak dapat diwakilkan, jadi kalian harus bisa hadir. Seperti itu, nggak bisa diwakilkan. Lalu tahapan proses KPR ini akan dilakukan di hadapan notaris di waktu yang sudah ditetapkan, atau kalian sudah ditelepon oleh pihak bank, janjian dengan notaris, tanda tangan akad kredit. Seperti itu, teman-teman. Notaris ditunjuk oleh pihak bank untuk mengurus semua dokumen seperti AJB, APHT, dan sertifikat dokumen lainnya. Setelah semuanya berjalan dengan lancar, maka dokumen akad kredit akan ditandatangani oleh pihak bank. Lalu bank akan mentransfer dana ke pihak penjual. Setelah selesai akad kredit, pastikan kamu tahu berapa tanggal jatuh tempo rumah kalian. Bayar angsuran secara rutin dan tepat waktu. Dan terakhir, sedikit saran buat kalian supaya transaksi pembelian rumah kalian berjalan lancar. Ada baiknya bila kalian mengajukan permohonan KPR ke lebih dari satu bank, teman-teman. Kenapa? Karena hal ini menjadi penting, karena untuk memberikan alternatif jalan keluar nih. Seandainya kalau proses KPR kalian di bank si A tidak di-approve, maka tanda DP yang kamu janjikan itu, jadi maksudnya uang DP-nya itu nggak bakal jadi hangus, teman-teman. Karena kita cukup pengajuan, belum taruh DP, kita baru pengajuan. Kalau kita langsung daftar dua-duanya, hangus duitnya, teman-teman. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, agar pengajuan KPR kalian berjalan dengan lancar dan disetujui oleh bank, perhatikan 6 tahapan berikut yang tadi saya jelasin, teman-teman. Sekian video kita. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh like dan komen. Kalau kalian masih butuh informasi atau kalian boleh sedikit kasih saran. Dan jangan lupa subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan tentang informasi perumahan murah, bahkan informasi terkait tentang rumah lah intinya. Sampai berjumpa di video berikutnya. Ciao.